Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Amfisman 2 Program Studi Farmasi Universitas Mataram Angkatan 2017 akan mendemonstrasikan percobaan tentang urinalisis dan uji kehamilan HCG. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Elyadi. Saya Sasiatun Asuria. Saya Alia Hafiza Sarbini. Saya Gita Senja Pertiwi. Saya Bayi Asadinika. Saya Iko Mahariwardi Widnyana. Selamat menyaksikan. Disiapkan HCG urin pregnancy test dan sampel urin ibu hamil. Kemudian, buka HCG urin pregnancy test dari bungkusnya. Selanjutnya, buka tempat sampel urin. Celupkan kertas indikator HCG bagian putih ke dalam tempat urin yang telah disiapkan. Diamkan selama kurang lebih 30 detik, kemudian diamati. Jika terbentuk 2 garis merah, maka menandakan positif hamil. Jika 1 garis merah, maka menandakan negatif hamil. Pada uji kehamilan dapat digunakan urin sebagai ujinya. Pada uji ini menggunakan hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin sebagai indikatornya. Pada percobaan yang telah dilakukan, berdasarkan dari sampel yang telah digunakan bahwa sampel tersebut positif hamil. Hal ini menunjukkan adanya garis merah pada indikator HCG yang telah dilakukan. Menurut Renowati 2018, hal ini dapat terjadi karena adanya hormon HCG pada saat ibu hamil yang dihasilkan oleh jaringan plasenta, di mana ini berkembang pesat ketika setelah dilakukannya pembuahan. Pada kehamilan normal, HCG dapat ditemukan pada urin dengan konsentrasi yang meningkat dengan cepat. Hal ini akan bermanfaat untuk menentukan kehamilan secara dini. Tetapi, HCG akan menurun seiring bertambahnya usia kehamilan pada ibu tersebut. Disiapkan urin, lalu amati warna dan kejernihannya. Dan siapkan pH indikator. Selanjutnya, hirup aroma dari sampel urin. Dikeluarkan pH indikator. Dan dicelupkan kertas pH pada sampel urin sampai terjadi perubahan warna pada kertas pH. Kemudian, dipadukan dengan indikator pH yang telah tersedia. Pada praktikum urinalisis dilakukan berbagai tahap, diantaranya yaitu pertama, pengujian fisis. Pengujian fisis ini bertujuan untuk membandingkan warna, kejernihan, bau, volume, serta pH pada sampel urin dengan urin normal. Urin mengandung konsentrasi tinggi zat terlarut, yang mana pada orang sehat, konsentrasi zat terlarut, volume, maupun pH akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan hidupnya atau kebutuhan dari individu tersebut. Urin normal memiliki warna yang bervariasi, berkisar antara kuning jerami hingga kuning transparan. Selain itu, bau dari urin tersebut memiliki bau yang khas. pH dari urin normal berkisar antara 4,6 sampai dengan 8 dengan rata-rata pH 6. Bobot jenis
urin bergantung pada jumlah padatan dalam larutan, yang mana berat jenis urin berkisar antara 1001 hingga 1035 gram per liter. Menurut Tortora 2006, urin memiliki warna yang bervariasi. Urin normal berkisar antara warna kuning jerami hingga kuning transparan. Lalu, urin memiliki bau yang khas. pH dari urin normal berkisar antara 4,6 sampai dengan 8 dengan rata-rata pH 6. Selain itu, bobot jenis urin bergantung pada jumlah padatan yang terkandung dalam larutan, yang mana berkisar antara 1001 sampai 1035 gram per liter. Lalu, urin memiliki bau yang khas, yang mana bau khas tersebut merupakan dari bau urea yang telah teroksidasi. Volume urin dalam 24 jam sekitar 0,5 liter sampai dengan 2 liter. Sedangkan pada sampel urin yang telah kita dapatkan sebanyak kurang lebih 0,6 liter. Setelah itu dilakukan pengukuran pH, yang mana pengukuran pH digunakan adalah kertas pH indikator. Setelah kertas pH indikator dicelupkan pada urin, kertas tersebut berubah warna, yang mana perubahan warna pada kertas tersebut mendekati warna dengan pH 6. pH 6 tersebut merupakan pH asam, karena pembuangan urin menjadi salah satu pengatur kondisi asam basa tubuh. Disiapkan urin ibu hamil dan reagen perak nitrat. Lalu, siapkan 1 tabung reaksi dan pipet tetes. Masukkan urin sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu, ditambahkan 3 tetes reagen perak nitrat sampai terbentuk endapan berwarna putih. Menurut Yasyur 2012, klorida merupakan anion utama cairan ekstrasel yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel-sel tubuh. Jumlah klorida di dalam tubuh ditentukan oleh keseimbangan antara klorida yang masuk dan keluar. Klorida yang masuk tergantung dari jumlah dan jenis makanan yang kita konsumsi. Faktor yang mempengaruhi adanya ion klorida di dalam urin karena sebagian besar CL- yang terdapat di dalam tubuh berasal dari garam dari hasil makanan yang kita konsumsi, yang mana klorida diabsorpsi melalui saluran gastrointestinal dan kelebihan CL- akan dikeluarkan melalui urin. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui kadar klorida yang terdapat dalam urin dengan cara meneteskan beberapa tetes perak nitrat ke dalam tabung reaksi yang telah berisi urin. Menurut Dana Wijaya 1995, campuran tersebut akan menghasilkan endapan berwarna putih, yang mana endapan berwarna putih ini dihasilkan karena pengikatan antara CL- dengan perak nitrat tersebut, yang mana endapan putih ini akan menandakan positif adanya klorida di dalam urin, yang mana klorida ini memang seharusnya ada di dalam urin karena merupakan sisa hasil ekskresi metabolisme tubuh. Disiapkan bahan Benedict dan urin ibu hamil dan alat yaitu pipet tetes, tabung reaksi, kompor, dan panci. Dibuka tutup Benedict dan dimasukkan 5 ml Benedict ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 8 tetes urin.
Selanjutnya, campuran urin dan benedik dipanaskan pada air mendidih selama 5 menit. Setelah 5 menit, sampel didinginkan kemudian dikocok. Lalu, catat warna apakah yang terbentuk dan kaitkan warna hasil dengan warna kadar glukosa. Pada praktikum kali ini mempunyai tujuan itu untuk menentukan kadar glukosa pada urin dengan reaksi benedik secara semi kuantitatif. Pada penentuan kadar glukosa, di mana materi yang terkandung pada urin dapat diketahui melalui urinalisis. Pada kehamilan terjadi peningkatan filtrasi, glomerulus mungkin tidak direabsorpsikan dan mengakibatkan glukosaria, di mana glukosaria adalah glukosa pada urin. Komposisi urin berubah sepanjang proses reabsorpsi. Misalkan glukosa diserap kembali ke dalam tubuh melalui molekul pembawa. Cairan yang mengandung urea dalam kadar yang tinggi dan senyawa yang berlebih atau berpotensi racun dikeluarkan oleh tubuh. Adanya glukosa dalam urin dapat dinyatakan berdasarkan sifat glukosa yang dapat mereduksi ion logam dengan dalam larutan alkalis. Pada pengujian ini, di mana tidak hanya glukosa yang dapat diuji, yaitu terdapat gula lain yang dapat mereduksi dengan hasil yang positif. Glucose aldehid atau keton, di mana gula akan mereduksi kuprioksida menjadi kuprooksida yang berwarna, di mana menurut Tortora, gula yang terkandung dalam urin yaitu 1 plus atau 0,5 gram per 100 ml, atau juga bisa dikatakan lebih dari 0,5%, dengan warna pada reaksi yaitu hijau di atas dengan biru di bawah. Disiapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu sampel urin, asam asetat, tabung reaksi, pipet tetes, dan alat pemanas. Dimasukkan sampel urin ke dalam tabung reaksi hingga terisi 2/3 bagian tabung reaksi. Dipanaskan lapisan atas urin di nyala api hingga mendidih selama 30 detik dengan memegang tabung reaksi pada bagian bawah. Lalu, teteskan 3-5 tetes asam asetat 6% ke dalam sampel urin yang masih panas. Dilihat tingkat kekeruhan dan dikaitkan kekeruhan dengan kadar protein. Pengujian protein pada sampel urin menggunakan reagen asam asetat merupakan pengujian kadar protein secara deskriptif kualitatif. Secara sederhana, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan berdasarkan kondisi penilaian urin di mana menunjukkan hasil yang positif terhadap reagen uji. Menurut Astuti 2017, pengujian yang positif dinyatakan berdasarkan adanya gumpalan atau kekeruhan pada urin yang digunakan sebagai sampel uji. Tahap pertama yaitu dilakukan pemanasan pada sampel urin yang telah dituang ke dalam tabung reaksi selama 30 detik sebelum ditambahkannya reagen asam asetat tersebut. Hal ini bertujuan untuk membedakan kekeruhan pada lapisan atas urin yang dipanaskan dengan kekeruhan lapisan bawah urin yang tidak dipanaskan. Hasil yang diperoleh yaitu tidak adanya perbedaan kekeruhan pada lapisan atas yang dipanaskan dengan lapisan bawah yang tidak dipanaskan. Menurut Akel 2000, kekeruhan yang dihasilkan akibat pemanasan tadi menunjukkan adanya fosfat dan karbonat pada sampel urin yang digunakan. Tahap selanjutnya adalah penambahan reagen asam asetat, di mana setelah ditambahi 3-5 tetes reagen asam asetat, larutan sampel urin yang digunakan menjadi keruh dan kategori kekeruhannya masuk dalam kategori ringan tanpa butir-butir. Menurut Astuti 2017, kekeruhan ringan dan tanpa butir-butir pada sampel urin yang telah ditambahi reagen asam asetat menunjukkan adanya protein di dalam urin dengan kadar 0,01% sampai 0,05%. Jadi, hasil yang diperoleh adalah positif adanya protein dalam urin yang digunakan dalam percobaan ini dengan kadar sekitar 0,01% sampai 0,05%.
Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.